Ya ampun kaget, IG aku di private selama ini belum follow soalnya. Oh nggak apa-apa. Soalnya kemarin ada yang panas guys. Gue dapet kerjaan ada yang panas. Padahal kerjaan ini gue bukan buat duitnya, buat benefitnya. Aneh deh. Pernah merasa males dandan nggak? Dandan cewek? Males karena aku orangnya yang simple guys. Jadi cuma foundation, terus ya paling warna-warna gitu doang, lipstick. Kalau misalnya full makeup aku males gitu ya. Dan ini lagi cari hair laser removal ya, biar nggak ada jenggot-jenggot sama apa bulu-bulu. Kok siapa yang nyindir-nyindir? Musuh gua tuh nggak ada siapa-siapa lagi guys, cuma Nepos sama Jengger doang. Siapa lagi? Nggak ada. Gaby aja gue nggak kenal, Talia aja gue nggak kenal. Sailor Moon tuh cuma mereka berdua doang. Pakai logika aja deh, yang musuhnya sama NM tuh siapa? Cuma dia doang. Yang bahas-bahas tentang Nindi lah, Dito lah, segala macem. Cuma NM doang yang nggak ada kehidupan, yang penyakit hati nggak bisa move on. Kapan mulai kerjanya? 2 minggu lagi nungguin background check sama drug test sama surat-suratnya. Nanti baru di training. Ada story-nya kan, ada mie instan. Emang gue masak mie instan ya? Enggak salah. Indomie aja masih ada tuh. Ini nasinya nasi brown rice ya guys, bukan nasi putih biasa ya. Akhirnya live, tungguin dari sore. Iya capek soalnya. Capek beres-beres. Capek dari interview. Terus lihat-lihat cowok-cowok. Nanti kalau misalnya harusnya nanti siang ada yang ngajak aku makan. Jadi aku makannya ini light aja, nggak terlalu kenyang. Ke mereka iri, nggak nambah isi dompet ke so let be it. Aku sih let be it. Cuman kalau misalnya kalian bahas-bahas ya gue harus klarifikasi dong. Gue jauh-jauh dari Indonesia, balik lagi ke Amerika, emang udah bosen. Aku di Indonesia udah dari awal Februari guys, jadi udah. Nah, kalau misalnya gue nggak ada duit, nggak mungkin gue tidur di hotel. Gue tidurnya 1 bedroom, sharing sama orang gitu loh. Ini makan simple karena ya nggak mungkin juga tiap hari makan steak kan. Kalau emang di McD di US ayamnya nggak ada rasanya, nggak ada ayam goreng malah. McD di Amerika nggak jualan ayam goreng, cuman jual burger, nugget. Ininya kurang pedes, aku pakai cabai. Li, nanti kalau misalnya lu ke Amerika lu bawa ini ya, apa cabai bubuk. Ini endul banget guys, level 10 nih. Kok orang gilanya masih ganggu nggak di hotel? Sebenarnya mereka tuh bukan orang gila guys. Orang orang pemakai narkoba. Jadi gue kayaknya salah area deh, karena dekat airport. Berarti udah start hormon ya kan, hormon bisa ngilangin bulu. Tapi kan karena aku hormonnya baru, untung ngingetin aku hari ini mau suntik hormon. Kayaknya aku mau suntik hormon ya guys, nanti deh. Tuh, suntikannya ada ya. Mumpung gak ada kegiatan hari ini, kayaknya cuma mau belanja doang. Tapi temanku minggu depan datang. Saya aja cewek males bedakan, apalagi make upan bersihin. Dia males nanti jerawatannya. Terus kayak yang berminyak, luntur gitu guys. Ya kok bener jelas aja. Ini lagi mau nyari-nyari klinik kan, karena aku di Dallas. Kemungkinan 6 bulan sampai setahun kan, karena aku probation kerjaannya 6 bulan. Nah dari 6 bulan baru pekerja biasa gitu. Probation itu berarti ada masa jangka kalau kalian tuh macam-macam telat atau apa, nanti
di ya kalau misalnya telat sih dipecat gitu. Kalau nggak pindah hotel, aku udah bayar 1 bulan sayang. Kalau nggak pindah hotel aja, kan ngeri ada orang yang narkoba gitu. Tapi di mana-mana di Texas kebanyakan orang narkoba juga sih. Ya, karena di sini legal guys. Legal tuh marijuana ya. Kalau misalnya cocaine segala macam nggak legal. Pacar si Ono, si bule kurang keren. Itu kan selera dia guys ya. Nggak ada yang maksa juga dia pacaran sama itu kan. Pakai logika deh ya. Gue sih nggak mau ngomongin orang ya. Tapi move on with your life gitu. Gue di sini happy dating gitu ya, sharing my life, sharing proses ongoing. Kenapa gue harus dibahas? Gue juga udah nggak pernah bahas mereka. Kalau misalnya gue bahas mereka, ntar mereka makin panas karena gue orangnya pakai fakta dan jujur. Kalau mereka kan ya bilang gue habis duit, gue habis ketipu. Namanya lagi saham turun ya, it's okay. So what? Kamu kok bisa kompleks sama mereka ya? Kenapa? Karena skincare. Aku awalnya resellernya dia, cuman si NM-nya nggak suka kalau aku tegur bahwa produknya jelek. Lah dia sendiri negur MS Glow segala macam. Gue nggak ngerti ya. Dia punya freedom of speech gitu ya, mau ngomongin apa-apa. Gue tuh reseller. Pakai logika guys. Gue udah ngeluarin modal. Ini produk gue nih. Masa gue ngejelekin produk gue sendiri? Ya enggak dong. Gue cuma ngasih tahu nih. Produk lu tuh harus diperbaiki ya. Dia nggak terima guys. Logika nggak? Gue udah keluar duit buat modalin ini. Ya kalau emang bener nggak bagus ya gue harus komplain. Karena buat customer gue gitu kan, daerah Bandung. Nama dia, tapi produk yang jual gue, yang masukin duit ke gue juga. Gue udah keluar modal juga. Logika guys, kalau bisnis tuh harus smart. Ya dulu ngehina suami Kak Popi, ternyata pacarnya juga sama ya. Udah. Hari ini planningnya mau kemana kok? Mau ke Asian Store kali ya. Pengen lagi malas-malas sih, cuman karena ada orang yang ngajak aku date deh, so ya sambil banyakin teman lah guys. Tapi aku kan baru tinggal di Dallas, nggak banyak teman, belum punya teman, jadi bikin teman lah. Sampai segitunya ngejar Koko nyenggol bener mereka buat nggak punya kehidupan. Guys, orang mau sukses apapun, mau punya kesibukan apa-apa, kalau punya penyakit hati ya, jengkel, punya dendam, itu nggak bakal move on. Ala-ala aja happy gitu ya, keluar negeri, punya bisnis ini ono kucrut, tapi dalam hatinya tuh kalau bilang si ini ya gue harus hajar. Nggak bisa guys, karena mereka punya penyakit hati. Kalau belum puas gitu ya, mereka nggak mau diem. Aneh sih, orangnya gitu, kasihan sih sebenarnya ya. Gue sih nggak mau nyebut nama mereka ya. Kasihan orang tuanya yang ditelantarin. Kasihan anaknya ya, yang dibohongin gitu. Bapaknya siapa? Kasihan gitu ya, orang-orang yang ditipu sama mereka. Kasihan orang yang diperalat sama mereka. Oke, semua orang harus punya duit, tapi nggak gitu caranya guys. Nggak harus ngerebut suami orang, ya. Nggak harus nipu sana sini, seolah-olah gue ownernya segala macam. Hidup tuh nggak harus pencitraan guys ya. Oke lah kalau misalnya emang mau di sosial media buat nambahin follower, tapi membohongi diri sendiri dan membohongi publik, itu sih sebenarnya. Terus duitnya balik nggak kok? Enggak, kan duit barangnya dia nggak bisa dibalikin. Kan tapi NM nggak pernah maksa orang buat ikut reseller kok. Hello, 33 reseller datang menjadi reseller. Dan sekarang tinggal sisa berapa? Paling cuma 5.
Jadi logika guys, 27 orang mundur karena satu barangnya nggak laku, dua kemahalan, kualitas ya gue juga nggak pernah lihat ya, cuman dari yang pernah beli di Bandung itu semuanya komplain gitu. Udah netep di luar negeri kok, ya udahlah buat sekarang netep dulu aja, di Indonesia juga lagi ribet. Udah kok nanti makin berkibar perangnya. Lah gue sih nggak mau perang guys, tapi mereka yang mancing-mancing, ngerti gak sih? Mungkin dia pengen gue nyebut namanya mereka, mungkin mereka pengen gue keceplosan atau gimana. Tapi sekarang gue harus smart ya, gue tahu gimana trik-trik mereka untuk mancing orang, dan akhirnya bikin LP guys. Gue sama FS ya gak punya masalah sama apapun, tapi dia nyerang gua, dia neror gua, dan akhirnya gue yang dilaporin. Logika nggak sih? Keluarga gue yang diancam, terus gue yang dilaporin polisi. Pakai logika nggak kok guys? Dan dia marahnya karena nggak bisa ngusut gue karena gue tinggal di Amerika guys. Halo. Capek aku membohongi diri sendiri. Sebenarnya bolehlah bermotivasi biar hidupnya lebih baik secara ekonomi, secara kehidupan. Tapi nggak gitu juga caranya. Kok itu memang punya orang tawar DBSD dan nyicil. Kok kalau jauh lebih dewasa pikirannya apa adanya. That's why I kinda addicted to keep watching you lately. Oh, thank you. I have to be open with you. I have to open with you guys because karena ya ini kehidupan aku. Aku dapat follower di sini juga. Sebenarnya berbagi pendapat, berbagi tukar pikiran, ya. Kehidupan itu kita punya masa-masanya perlu sosial ya. Dan banyak juga di sini teman-temanku juga ya. Jadi buat aku musuh tuh bingung gitu guys. Kalau misalnya kamu nggak suka sama orang, udah gitu kan, lupain. Ngapain bahas-bahas lagi? Kecuali ya emang ada dendam. Kalau gue nggak dendam, ketemu mereka aja gue nggak pernah guys. Logika guys, gue nggak pernah ketemu mereka, ngobrol juga sama si NM cuman di video chat doang sama WhatsApp. Gue bantuin dia. Sama FS gue ngobrol juga nggak pernah, ketemu juga nggak pernah. Tapi dia nggak punya penyakit hati. Itu logika nggak sih buat kalian? Gue nggak ngerti orang ya yang bisa benci ibunya, yang bisa ngebohongin anaknya. Itu gue aduh. Makanya gue sebenarnya nggak mau ngebahas ini karena ya itu bukan dosa lah ya. Itu sikap dia lah, mau ngebuang ibunya atau apa, itu sikap dia. Dan udah ditegur, udah diapa, malah bikin konten-konten pembelaan bahwa dia dibuang sama ibunya. Faktanya kan gak gitu. Faktanya kan lu udah gede juga lu masih minta-minta tolong mami kan. Tapi ya udahlah, itu bukan ranahnya gua, dan gue juga cuman bahas ini karena biar kalian tahu guys, dunia tipu-tipu itu benar-benar buat aku shock ya. Aku temenan pure. Kalau misalnya kalian tahu, aku sih nggak mau ngomongin nominal ya. Biaya pertemanan itu semua pasti ada. Biaya makan, biaya transport, biaya apalah. Itu lumrah karena pertemanan itu kalau nggak ada duit boro-boro keluar rumah. Misalnya di dalam rumah aja harus beli minum kan, beli galon. Istilah kasarnya harus beli aqua gitu buat bertamu ke rumah orang gitu kan ya. Tapi yang gue kagetin ya, orang-orang yang ngebenci gue atau punya dendam sama gue, nggak kenal. Kalau misalnya orang kenal gue, nggak ada satupun yang bakal ngejelekin gue. Ya kalau misalnya kita nggak cocok sebagai berteman, oke. Tapi kan nggak itu juga.
Semuanya. Kalau misalnya punya clash gitu ya, salah paham itu lumrah karena kita orang punya berbeda pendapat dan berbeda pikiran ya. Dan punya prinsip yang berbeda-beda. Tapi nggak jadi musuh juga gitu loh. Jadi yang gue masih heranin, kenapa NM sama FS masih ngebahas gue. Gue nggak punya musuh siapa-siapa lagi. Mail gue nggak kenal. Itu cuma suruhannya doang gitu kan. Gue dibilang gendut, gue dibilang apa-apa. Hello. Faktanya ya gue lebih kurus dari dia. Gue ya udahlah, gue nggak mau compare, tapi gue rada marahnya karena dia ya ikut campur aja gitu ya, terus ngancam-ngancam aja sih, itu doang ya. Tapi gue nggak kenal mereka guys. Iya kok lebih tenang di hidup di Amerika sebenarnya. Bukan lebih tenang gini ya. Aku tinggal di Amerika dari 2006 guys. Mindset aku ya kerja, punya properti, punya pasangan. Karena di sini juga lebih open minded ya. Ternyata di Indonesia aku nggak bisa punya pasangan karena masih terlalu close gitu ya. Maksudnya secara negara mereka belum siap gitu ya. Dan masih ya perlu perkembangan, which is okay, take times gitu ya. Jadi kalau misalnya aku Indonesia paling cuman visiting doang karena ada keluarga juga. Tapi kalau kerja stay gitu kayaknya nggak bisa sih ya, karena terlalu banyak orang yang aji mumpung gitu ya. Karena aku orangnya terlalu apa adanya, jadi antara orang memperalat aku dengan uang, waktunya mereka, terus akhir-akhirnya kalau misalnya gue nggak royal lagi sama mereka menjauh dan ya udah gitu, cuman memperalatnya gitu doang gitu. Tapi kan saya sorry si ibu FS, tapi kan udah say sorry gimana, aduh. Guys, ini kalau misalnya gue mau bahas sih terlalu ribet lah. Cuman intinya gini, dia laporin gue di polisi dengan kasus pencemaran nama baik. Tapi apa yang semua gue katain itu benar dan ada buktinya. Dan gue semua punya, ada saksi ahli, gue udah punya, udah gue bayar juga. Korban-korbannya udah ada statementnya sayang, semua gue udah ada rekamannya ya, dari mantan istrinya, dari anak-anaknya, dari anak tirinya, dari ibunya, dari kakaknya, kakaknya salah ya, adiknya, adik tirinya, dari keponakan-keponakannya. Itu kurang saksi apa lagi? Dan semua ada timelinenya, dari surat cerai sama ada foto dia beredar, timelinenya sayang. Kalau misalnya dia belum cerai itu berarti kamu bukannya perebut istri orang, suami orang. Cuma karena gue yang speak up, gue yang itu, jadi seolah-olah dia malu gara-gara gue. Terus waktu dulu akun NM hilang, Koko bantuin balikin atas kemauan Koko atau emang minta? Karena mantan suamiku IT, aku suruh lah gitu kan. Kalau misalnya IG-nya hilang, gue mau jualan gimana guys? Kan gue di Amerika, produknya produk dia, IG-nya hilang, duit gue udah masuk. Ya secara nggak logika ya, mau nggak mau gue harus bantuin IG-nya dia balik. NM juga kalau nggak salah sih, gue nggak ngerti apa itu. Beneran ya NM sama Mami DP ribut. Sebenarnya gini ya guys, Mami DP tuh orangnya baik sekali. Gue bingung, ada orang yang bisa sejahat itu sama dia. Gue nggak ngerti, karena orangnya tuh royal, orangnya tuh caring, apalagi sama orang yang bener-bener real ya. Kalau yang fake ya paling masuk sehari 2 hari, kenalan terus udah gitu. Tapi Mami DP orangnya nggak kayak gitu. Jadi ya Mami, yang aku bisa lihat ya, Mami DP itu aktris senior, udah di dunia layar udah lama. Dan aneh sih punya musuh kayak NM tuh aneh. Tapi ya namanya itu ya, kehidupannya NM memang banyak musuhnya sih. MS Glow lah di
diomongin apa hubungannya sama dia. Kalau misalnya orang mau flexing atau apa, punya private jet kayak mau punya apa kayak bank kayak atau apa, so what kalau misalnya ngutang juga atau brand ambassador, dia juga ngaku punya HW, paling juga saham berapa sih gitu kan. Gue juga punya saham Amazon. Emang gue bilang gue punya Amazon? Ya enggak, cuman saham doang. Aneh gue. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.